Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang 4 pilar standar akuntansi keuangan atau disingkat SAK yang ada di Indonesia. Presentasi ini merupakan ujian akhir semester untuk mata kuliah teori akuntansi Universitas Cyber Asia. Di Indonesia sendiri, terdapat 4 pilar utama dalam sistem akuntansi keuangan yang diterapkan berdasarkan karakteristik dan skala entitasnya. Nah, berikut merupakan penjelasan mengenai standar dalam hal jenis entitas yang wajib mematuhi dan referensi atau acuan yang digunakan dari SAK tersebut. Adapun SAK yang pertama adalah SAK internasional, yaitu SAK berbasis IFRS. Entitas yang harus comply terhadap SAK ini adalah Publicly Accountable Entities atau PAE, atau entitas dengan akuntabilitas publik, yaitu contohnya perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, perusahaan yang mengelola dana masyarakat, misalnya bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan efek. Kemudian entitas yang mengeluarkan instrumen keuangan di pasar modal. Adapun referensi atau acuan dari SAK ini mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standards yang dikeluarkan oleh IASB atau International Accounting Standard Board. SAK ini digunakan untuk harmonisasi dengan standar global. Kemudian sistem akuntansi yang kedua yaitu SAK umum. Adapun entitas yang harus comply dengan SAK ini merupakan Publicly Accountable Entity atau PE yang tidak menggunakan SAK khusus lainnya. Nah, biasanya ini digunakan oleh perusahaan besar yang memiliki kebutuhan pelaporan finansial yang kompleks, tetapi tidak ingin atau belum mengadopsi IFRS secara penuh. Adapun referensi atau acuan dari sistem akuntansi ini adalah berbasis IFRS, tapi dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan regulasi di wilayah wilayah SAK itu diterapkan. Maksudnya di modifikasi ini gimana? Jadi SAK ini tidak 100% identik dengan IFRS karena ada beberapa modifikasi yang dilakukan. Misalnya nih, contohnya di Indonesia nih misalnya, IFRS itu diterapkan di Indonesia, namun penerapannya itu biasanya ditunda. Jadi misalnya IFRS itu terbit di tahun 2012, biasanya Indonesia baru mengadopsinya itu 1 atau 2 tahun lebih lambat. Kemudian di Indonesia juga memodifikasi pengakuan aset dan kewajibannya. Kalau di IFRS itu mengizinkan penggunaan nilai wajar atau fair value atau modal biaya dalam pengukuran aset tetap, tapi di Indonesia lebih banyak entitas yang menggunakan cost modal karena valuasi dan fair value lebih sulit diterapkan secara konsisten. Kemudian juga menyesuaikan dengan regulasi lokal, mungkin menyesuaikan dengan regulasi OJK atau Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan dan lain-lain. Nah, modifikasi ini dilakukan pada SK umum bertujuan agar standar akuntansi lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis dan regulasi di Indonesia tanpa meninggalkan prinsip dari IFRS itu sendiri. Nah, kemudian sistem akuntansi keuangan yang ketiga itu adalah SAK entitas private atau entitas tanpa akuntabilitas publik atau disingkat SAKEP atau ETAP. Nah, adapun entitas yang harus comply terhadap SAK ini adalah entities without public accountability atau non PAE atau entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Nah, contoh itu digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang tidak terdaftar di Bursa Efek dan tidak memiliki kebutuhan pelaporan yang kompleks. Adapun referensi atau acuan dari SAK ini dia tuh berbasis IFRS penuh, tetapi disederhanakan tetapi disederhanakan dari SAK umum tadi. Nah, referensi ini mengacu pada konsep PRS for untuk perusahaan menengah kecil dengan aturan yang lebih simpel untuk entitas skala menengah. Kemudian sistem akuntansi yang terakhir adalah SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Adapun entitas yang harus comply dengan SAK ini adalah entitas mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memiliki transaksi sederhana dan tidak memiliki akuntabilitas publik. SAK ini cocok untuk bisnis skala kecil dan tidak memerlukan laporan keuangan yang kompleks. Kemudian referensi atau acuan dari SAK ini tidak berbasis IFRS secara langsung. Jadi SAK ini disusun oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia dengan format yang lebih ringkas dan mudah diterapkan oleh pelaku UMKM. Nah, karena ada 4 nih
sistem akuntansi keuangan. Jadi bisa ditarik kesimpulan yang pertama tuh ada SAK internasional, yaitu entitas yang wajibnya itu publicly accountable entities atau PAE. Referensinya itu IFRS penuh. Kemudian ada SAK umum. Sama dengan SAK internasional, dia tuh yang wajib comply-nya itu PAE juga, tapi PAE yang tidak menggunakan SAK khusus lainnya. Kemudian referensi yang digunakan oleh SAK umum ini IFRS dengan dimodifikasi tadi, menyesuaikan dengan tempat dia diadaptasi. Kemudian ada SAK EP atau etap, adapun entitas yang wajib comply itu entities without public accountable atau non PAE, perusahaan kelas menengah. Referensinya itu IFRS for SME yang disederhanakan. Yang terakhir ada SAK EMKM. Itu entitas yang wajib comply itu entitas mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk referensinya tidak berbasis IFRS dan lebih sederhana yang diterbitkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, dari ada empat nih jenis SAK-nya. Muncul dong pertanyaan, standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diterapkan apa sih sebenarnya gitu. Nah, untuk standar akuntansi keuangan SAK di Indonesia itu mengacu pada IFRS, yaitu International Financial Accounting Standard yang diterbitkan oleh IASB, International Accounting Standard Board, dan jadi bukan berdasarkan US GAAP. SAK di Indonesia itu berbasis IFRS dengan beberapa modifikasi. Jadi adalah yang diedit-edit sedikit untuk menyesuaikan dengan regulasi lokal. Lalu mengapa Indonesia menggunakan IFRS? Itu ada tiga. Yang pertama tuh komitmen pada konvergensi ke konvergensi ke IFRS. Jadi sejak 2012, Indonesia secara bertahap mengadopsi IFRS dalam SAK dengan tujuan harmonisasi laporan keuangan agar lebih transparan dan dapat dibandingkan dengan standar internasional. SAK di Indonesia berbasis IFRS, tapi dengan beberapa modifikasi seperti yang disebutkan sebelumnya. Hal itu gunanya untuk menyesuaikan dengan regulasi dan kondisi ekonomi di Indonesia. Kemudian alasan yang kedua tuh IFRS itu digunakan secara global. Nah, IFRS itu digunakan lebih dari 140 negara, termasuk Uni Eropa, Australia, dan sebagian besar negara Asia. Jadi dengan lebih banyak diterapkan ini, negara-negaranya bisa lebih menyesuaikan satu sama lain. Lalu untuk kenapa nggak menggunakan USGAP itu sendiri? Karena USGAP itu hanya diterapkan di Amerika Serikat. Oh ya, USGAP ini sendiri kepanjangannya tadi itu Generally Accepted Accounting Principle untuk United States. Itu diterapkan hanya di Amerika Serikat dan lebih cocok untuk sistem bisnis di Amerika Serikat. Yaitu lebih rule based, itu berbatu aturan. Sedangkan IFRS itu lebih principle based, yaitu berbasis prinsip. Yang membuat IFRS itu lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan berbagai negara. Nah, dengan membahas-bahas standar tadi itu muncul pertanyaan, apakah satu standar akuntansi saja itu bisa berlaku untuk semua kegiatan? Nah, untuk pertanyaan itu jawabannya tidak. Jadi, satu standar itu not fit for all. Adapun alasan utama tidak bisa satu standar itu yang pertama adalah perbedaan skala dan kompleksitas bisnis. Jadi perusahaan besar yang terdaftar di bursa memiliki laporan keuangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan UMKM, sehingga mereka membutuhkan gaya pelaporan yang berbeda. Entitas dengan transaksi internasional juga membutuhkan standar yang lebih rinci dibandingkan dengan yang bisnisnya hanya di bagian lokal. Kemudian ada pun alasan kedua yaitu perbedaan tingkat akuntabilitas publik. Jadi perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, misalnya perusahaan terbuka atau bank, itu harus menggunakan SAK berbasis IFRS agar transparan bagi investor. Sementara UMK tidak perlu laporan yang terlalu kompleks, sehingga cukup menggunakan standar yang lebih sederhana seperti SAK etap atau SAK MKM. Kemudian alasan yang ketiga yaitu regulasi yang berbeda di setiap negara. Jadi setiap negara itu memiliki regulasi sendiri yang mempengaruhi pelaporan keuangannya. Contoh, IFRS kan digunakan secara luas nih, tapi di AS tetap menggunakan USGAP. Nah, dan di Indonesia sendiri melakukan IFRS tapi dimodifikasi agar sesuai dengan regulasi lokal. Makanya satu standar itu nggak bisa diterapkan di segala tempat. Kemudian alasan yang terakhir itu adalah perbedaan keputusan pemakai laporan keuangan. Jadi investor, pemerintahan atau kreditor dan pemilik usaha kecil memiliki kebutuhan informasi keuangan yang beda-beda. Misal investornya itu cuma butuh berapa keuntungan atau berapa profit apa asumsi profit ke depannya, sementara pemerintah tuh butuh pemasukan keluaran untuk audit dan lain sebagainya. Dan juga perusahaan kecil perlu
Sementara perusahaan kecil perlu transparansi tinggi untuk investor, sedangkan UMKM lebih fokus pada kepentingan internal dan pajak. Jadi ya masing-masing SAK tuh dibutuhkan beda-beda lah entitasnya. Nah, dari pembahasan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak ada satu standar akuntansi pun yang cocok untuk semua entitas. Jadi masing-masing entitas itu membutuhkan standar akuntansi masing-masing. Lalu setiap standar dirancang berdasarkan kompleksitas bisnisnya, akuntabilitas publik, dan kebutuhan pemakai laporan keuangan itu sendiri. Nah, di Indonesia mengadopsi pendekatan multistandar untuk memastikan bahwa setiap entitas itu memiliki standar yang sesuai. Jadi, nggak satu standar diterapkan untuk semuanya. Baik, sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.